Menurut pengusaha sound horeg, fatwa MUI yang mengharamkan sound horeg katanya menghambat Indonesia jadi negara maju. Netizen termasuk saya banyak banget yang bingung di mana unsur seninya dari sound horeg ini. Banyak banget video memperlihatkan sisi gelap dari sound horeg ini. Di India juga kejadian serupa. Demi lewatnya sound horeg, mereka rela menghancurkan atap warung juga. Sound horeg kembali makan korban dan kali ini gapura pun dihancurkan. Entah ini budaya, seni, atau cuma ambisi ngebas. Adat Melayu mendunia. Welcome Malaysia. Bedanya budaya Indonesia itu diharamkan oleh ulama Indonesia sendiri. Dan kenapa budaya Malaysia malah mendunia? Dilestarikan, geng, budaya Malaysia ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semua kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video budaya baru Indonesia diharamkan oleh ulama Indonesia sendiri, geng. Ya, kenapa tidak diharamkan, geng, ya? Budaya sound horeg itu meresahkan, geng. Buat hancur rumah warga dan gapura-gapura, geng, ya. Dan juga ada tarian-tariannya yang mengandung maksiat, geng. Waduh, bang. Di malam takbir ada ini budaya seperti ini, geng, yang meresahkan masyarakat, geng. Masa kita kalah dengan budaya Malaysia? Budaya Malaysia itu dikenalkan di beberapa negara seperti Italia, Spanyol, Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Beberapa negara tahu, wah ini budaya Malaysia. Tidak seperti budaya Indonesia. Katanya, geng, katanya pemimpin sound horeg ini, geng, kapan Indonesianya mau mendunia kalau dilarang seperti ini? Itu dilarang wajar, Pak, karena Anda tuh meresahkan masyarakat dan merusak para fasilitas umum. Gimana negara kita mau maju kalau SDM-nya seperti ini, mentalitinya seperti ini, geng? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini viral banget sih. Menurut pengusaha sound horeg, fatwa MUI yang mengharamkan sound horeg katanya menghambat Indonesia jadi negara maju. Ini sih menarik ya. Bagaimana bisa sound horeg memajukan Indonesia? Apakah semua negara maju belajar memajukan negaranya ke pengusaha sound horeg? Kalian tahu kan sound horeg? Sound yang segede gaban yang suka merusak rumah orang dan mengganggu warga sekitar. Kadang saya heran kenapa masih banyak yang suka sound horeg. Apakah telinganya disumbat dulu agar tidak jadi budek? Lalu apa benar sound horeg bisa memajukan negara? Kalau saya cek di beberapa artikel sih, ya jelas nggak bisa. Ya kalau bisa, negara ini bukan maju ke depan, tapi ke belakang. Saya suka heran dengan orang pemikiran seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Apa haram?
Indonesia ini kapan pada bahasa Arab nasab so gitu. Luar negeri pinter dong ya bom atom, dong ya pesawat, dong ya robot. Ini pada halal haram. Terus kapan maju di Indonesia Pak? Pada ngono ya. Gitu. Sound horeg itu haram. Begitu fatwa pesantren Besuk Pasuruan. Namun pengusaha sound horeg Malang gak peduli. Netizen termasuk saya banyak banget yang bingung di mana unsur seninya dari sound horeg ini. Karena lagu-lagu yang diputar bukanlah lagu daerah atau lagu yang mengandung unsur budaya, melainkan hanya musik jedak-jeduk. Banyak banget VT yang memperlihatkan sisi gelap dari sound horeg ini. Seperti ini, masyarakat sampai ngancurin gapura biar sound system ini bisa lewat. Ada juga yang sampai rusakin lampu. Bahkan banyak rumah warga yang rusak karenanya. Namun kata operatornya, nggak apa-apa kok, warga nggak marah. Malah kalau semakin rusak, mereka semakin disawer. Saya lihat di berbagai VT, rata-rata netizen kurang mendukung sound horeg ini. Karena menurut netizen, sound ini sangat mengganggu dan kurang bermanfaat. Karena kita yang manusia sehat dan normal aja sakit telinga dibuatnya. Gimana dengan keadaan para bayi, lansia, atau orang yang lagi sakit? Masih banyak pro dan kontra tentang sound horeg ini. Kalau ditanya saya kayaknya tim kontra deh. Kalau kalian gimana? Saya selaku pengusaha sound horeg, saya tidak akan berhenti, Mas. Karena itu usaha yang melekat pada kegiatan saya. Terkait fatwa haram sound horeg itu kan kalau dilihat dari mudaratnya itu satu, di belakang sound itu ada penari. Terus kemudian penari itu berpakaian minoritas. Karnaval sound horeg berulah lagi. Kali ini pembatas jalan dihancurkan karena truk pembawa sound horeg tak bisa melintas. Dalam video tampak sejumlah orang yang dengan semangat merobohkan tembok pembatas jalan. Tembok tersebut menghalangi truk pengangkut sound horeg yang mereka kawal. Bukan kali ini saja fasilitas umum dirusak karena menghalangi sound horeg. Beberapa kali momen pengawal karnaval sound horeg merusak fasilitas umum dan menjadi sorotan. Tidak dijelaskan kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung, namun aksi ini menuai kecaman. Video yang diunggah akun Arif P710 ini sontak menjadi perhatian warga. Sound horeg kembali makan korban dan kali ini gapura pun dihancurkan. Sebuah desa terpaksa merelakan gapura dibongkar demi dilewati rombongan sound horeg. Dan ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, ada warga bongkar jembatan agar sound horeg bisa lewat. Kru nekat hancurin atap warung warga. Bahkan kaca-kaca rumah pecah karena dilewati speaker segede gaban ini. Yang lebih mencengangkan, di India juga kejadian serupa. Demi lewatnya sound horeg, mereka rela menghancurkan atap warung juga. Entah ini budaya, seni, atau cuma ambisi ngebas. Tapi kalau tiap lewat harus ngorbanin bangunan. Kita harus tanya, sound horeg atau sound horor? Budaya apakah macam ini, geng? Budaya apa ini macam ini, geng? Kayak gitu. Ini bukan budaya-budaya kayak gini, geng, ya. Ini sudah sama seperti Perindavan, sama seperti di India sana, geng. Waduh, ini orang yang berpikiran seperti ini, kapan kita majunya? Karena tadi ikinya translate ya, katanya ataupun pengusaha sound horeg tadi, kapan Indonesia majunya? Negara lain buat robot, buat ini, buat MRT, LRT. Itu buat ke fasilitas negara, pertahanan negara. Kalau sound horeg ini apa, Pak? Kayak gitu, geng, ya. Kalau dibilang budaya, ini bukan budaya, geng. Ini hama, menurut ikinya. Ini hama, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Sudah diharamkan oleh ulama Indonesia, masih aja orang-orangnya. Ya, kenapa diharamkan? Banyak tarian-tarian yang melanggar syariat Islam. Contohnya aurat ada, berjilbab, bertari-tari, berjoget-joget yang tidak sepatutnya. Ini bukan budaya, ini seperti apa ya? Budaya ke TikTok-TikTokan kayak gitu ya, geng, ya. Berbeda dengan budaya di Malaysia, geng. Budaya Malaysia itu telah mendunia, geng. Mek Mulung dan Peng Tom itu mendunia, geng. Bahkan banyak tarian-tarian Malaysia itu dinobatkan nomor 1. Beberapa kontes-kontes di Spanyol, di Itali, di Jepanis juga, geng. Malu kita, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama lagi, jom kita simak lagi videonya, geng. Nah, Mek Mulung, tarian berjalan bulatan mendunia di tanah Sicily, Itali, geng. Ini baru budaya, ini baru tradisi, geng. Seperti ini.
Bukannya seperti tadi, geng, membuat resah warga dan merusak fasilitas. Itu tak akan mendunia. Kecil ya. Nah, lihat. Kalau ini boleh mendunia. Oke, dan nah. Ini nggak tahu di mana, nggak tahu di Korea, nggak di Jepang, nggak tahu ya, geng ya. Tradisional berbeda dengan sound horeg dan gak tari-tari gak jelas. UPN menyemarakan budaya Malaysia di Indonesia, Yunan kalau nggak salah Cina ya. Ini baru budaya. Ini baru budaya. Lihat. Mana masuk kan? Nah, ini baru, geng. Bisa mendunia. Kalau seperti tadi mendunia gimana, geng? Kalau seperti ini bisa mendunia, geng. Bisa banyak orang menyukai. Negara-negara ini yang undang negara-negara maju, negara-negara hebat. Adakah sound horeg pernah diundang, pernah dipentaskan, pernah berkeliling di Tokyo, di Italia, di Jepang? Pernah? Nggak pernah. Adat Melayu mendunia. Adat Melayu mendunia. Alat Melayu yang Welcome Malaysia. repot sekali ya, geng ya, bila orang-orang banyak aslinya, geng, yang menegur budaya Indonesia ini apa namanya, geng ya, yang melebihi batas kayak gitu ya, geng ya. Ada budaya namun tidak dikembangkan, tidak dilestarikan, tidak dipentaskan, tidak ikut dancer, tidak ikut piala atau apalah kayak gitu ya, geng ya. Malah di Indonesia saja kayak gitu ya, sampai menyebarlah ke negara Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Budaya bedanya kayak gini, geng ya. Bedanya budaya Indonesia itu diharamkan oleh ulama Indonesia sendiri. Dan kenapa budaya Malaysia malah mendunia, dilestarikan, geng, budaya Malaysia ini, geng. Kayak itu. Tariannya kayak gitu, geng ya. Kalau pasal tarian, sound horeg itu, geng ya, keluar dari syariat Islam sudah, geng, kayak gitu. Ya, kenapa bisa diharamkan? Ya, karena lihat sendiri pakaiannya, mbak-mbaknya
apa namanya tuh, menampakkan pahanya, menampakkan aurat-auratnya, terus berjoget di keramaian. Dan kata ketua Son Horeknya, kapan Indonesia mendunia? Gak akan bisa mendunia, geng. Kalau Son Horek itu susah, karena itu meresahkan rakyat. Gak ada negara maju, negara berkembang tuh menggunakan son sampai kayak gitu. Gak ada, geng. Gak usah berkaca ke Jepang, gak usah Amerika, gak usah negara Cina dan Jepang dan lain sebagainya. Malaysia pun gak ada yang seperti itu, geng. Kayak gitu. Jadi yang bilang itu ini waduh, SDM kali ya, bos, jangan terlalu rendah, bos. Waduh, malu, geng. Ini buat juga ya, buat netizen Konoha, lihat sendiri ya, yang selalu menghina negara seberang ya. Lihat sendiri negara kita. Pikirkan sendiri kayak gitu ya, geng ya. Ya, mungkin video ini adalah studi banding. Studi banding apa? Ya, supaya sadar Son Horek itu diharamkan, ya udah diharamkan aja kayak gitu ya, geng ya. Sadar, come on rakyat Indonesia, come on, sadar. Kita sudah tertinggal jauh dari negara-negara jiran, dari negara-negara manapun. Kita sudah tertinggal jauh. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian. Beribu-ribu terima kasih daripada ikinya buat kalian yang telah tag, like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.